Shalom jemaat Tuhan, bersyukur karena pagi hari ini bisa menyapa jemaat Tuhan lagi. Saya percaya ada kemurahan Tuhan, rahmat Tuhan, dan perlindungan Tuhan di sepanjang malam yang sudah kita lewati. Jemaat Tuhan, saya percaya juga bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, ketika kita dengarkan lalu kemudian kita terima dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan keterbukaan di hadapan Tuhan, saya percaya firman Tuhan itu akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu setiap pagi kami menyapa jemaat Tuhan dengan firman Tuhan untuk mengawali hari. Dan di pagi hari ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang akan saya bawakan di pagi hari ini berjudul Rahasia Hidup Berkelimpahan. Kata berkelimpahan artinya meluap atau berlebihan, tidak kekurangan, meluber atau sampai tumpah keluar. Bayangkan ketika kehidupan seseorang berkelimpahan dalam arti rohani. Tentu kehidupan itu adalah kehidupan yang diwarnai dengan sukacita dan damai sejahtera. Dan janji firman Tuhan di dalam Roma pasal yang kelima, ayat yang kelima adalah kehidupan orang percaya akan diwarnai dengan hidup yang berkelimpahan. Mari kita perhatikan firman Tuhan yang berkata, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam teks firman Tuhan ini dikatakan bahwa karena kasih Allah telah dicurahkan. Kata dicurahkan di sini dalam teks aslinya artinya dituangkan secara penuh, diisi sehingga sebuah tempat itu penuh lalu kemudian melimpah dan tumpah keluar. Apa yang dicurahkan, apa yang ditumpahkan dikatakan di sana adalah firman Tuhan mengatakan bahwa kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Bayangkan hati kita itu sebuah tempayan atau sebuah bejana, lalu kemudian kasih Allah ditumpahkan di dalam hati kita sehingga kasih Allah itu meluap keluar, berlimpah-limpah sehingga tumpah keluar. Dan dikatakan di sana hal ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Firman Tuhan katakan kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Jadi salah satu pekerjaan Roh Kudus yang dikerjakan dalam kehidupan orang percaya adalah Roh Kudus membuat kasih Allah itu melimpah di dalam kehidupan kita. Karena Roh Kudus membuat hati orang percaya diisi oleh kasih Allah. Jemaat Tuhan, bayangkan ketika kasih Allah berlimpah dalam hati kita, ketika kasih Allah memenuhi hati kita, ketika kasih Allah tumpah keluar dari hati kita, apa yang terjadi? Apa yang akan dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita? Apa yang akan dirasakan oleh Allah ketika kasih Allah itu melimpah di dalam hati kita? Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita membuat kasih Allah ada di dalam hati kita. Bukan hanya sedikit tetapi sampai melimpah. Ketika kasih Allah melimpah keluar dalam kehidupan kita, kira-kira ketika kita dikecewakan, disakiti, dilukai, kasih Allah memampukan kita untuk memaafkan, mengampuni, dan menerima kembali. Kasih Allah memampukan kita untuk mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita. Kasih Allah juga memampukan kita untuk mengasihi sesama manusia. Kita dimampukan untuk mengerjakan yang sebenarnya tidak mampu kita kerjakan dengan kasih kita sendiri. Tetapi ketika ada kasih Allah, kasih itu mendorong kita mengerjakan hal-hal yang tidak mungkin kita kerjakan dengan kekuatan kita sendiri. Kasih Allah juga memampukan kita untuk mengasihi Allah lebih dan lebih lagi. Kasih Allah membuat kita mampu untuk mengasihi Allah di luar kemampuan kita. Kasih Allah membuat kita untuk mengasihi sesama, mengasihi musuh kita, bahkan memberikan pengampunan dan berdamai dengan sesama. Jemaat Tuhan, ini adalah sebuah kabar bahagia di dalam kehidupan kita. Ketika saya dan saudara memiliki Roh Kudus dalam hati, berarti ada hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan dengan apa? Berkelimpahan dengan kasih Allah. Mari demonstrasikan kasih Allah dalam kehidupan kita dengan mengasihi sesama, dengan memberikan pengampunan, dengan mengasihi Allah lebih sungguh. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk berdoa. Jika Bapak Ibu dan Saudara semua
rindu untuk mendoakan orang lain, bahkan orang yang menyakiti saudara. Hari ini waktunya kita akan mendoakan mereka dan juga melepaskan kasih dan pengampunan kita untuk mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dalam nama Yesus mengucap syukur karena firman-Mu di pagi hari ini. Firman Tuhan mengingatkan kami kembali akan betapa besarnya karunia Allah yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang membuat hati kami diisi penuh dengan kasih Allah. Kami dimampukan untuk mengasihi orang lain, bahkan mengasihi orang yang menyakiti kami, menyakiti hati kami, membuat perasaan kami sakit. Kami bisa mengampuninya karena kasih Allah ada di dalam kami. Jadikan kami berkat-Mu, jadikan kami saluran kasih-Mu. Biarlah kasih yang melimpah itu dirasakan oleh orang lain juga. Dan juga mampukan kami, tolonglah kami terus untuk hidup sebagai saksi-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.